Hidup tidak pernah memintamu untuk menjadi kuat setiap saat. Yang dimintanya hanyalah satu, kesediaan untuk belajar mengenali diri, mengenali rasa, dan mengenali makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang datang menghampiri. Belajar mengenal hidup berarti belajar menerima bahwa tidak semua hari akan berpihak kepadamu. Ada masa ketika langkah terasa ringan, dan ada masa ketika beban terasa begitu berat. Ada waktu untuk menuai hasil, dan ada waktu untuk belajar dari kehilangan. Orang yang bijaksana tidak lari dari rasa sakit. Ia duduk bersamanya, lalu bertanya dengan tenang, "Apa yang hendak kau ajarkan kepadaku?" Hidup bukan sekadar bertahan, karena bertahan hanya membuatmu tidak menyerah. Namun belum tentu membuatmu benar-benar hidup. Seperti pohon yang berdiri kokoh, tetapi berhenti tumbuh. Padahal hidup yang sesungguhnya adalah bertumbuh, belajar, berubah, dan terus melangkah. Seperti air yang mengalir melewati batu-batu besar di hadapannya. Ia tidak melawan, ia tidak mengeluh, ia hanya terus bergerak menuju tujuannya. Dan justru karena itulah, ia menemukan jalannya sendiri. Jangan takut pada sepi, karena dalam keheningan, seringkali kita menemukan jawaban yang selama ini tertutup oleh keramaian. Jangan takut pada kegagalan, karena setiap jatuh mengajarkan keseimbangan. Setiap luka mengajarkan kehati-hatian, dan setiap kehilangan mengajarkan arti menghargai. Orang yang tidak pernah jatuh, belum tentu lebih kuat, mungkin saja ia belum pernah berjalan cukup jauh. Maka jangan ukur hidupmu dari berapa lama engkau bertahan. Ukurlah dari seberapa dalam engkau memahami, seberapa tulus engkau memberi, dan seberapa lapang hatimu saat melepaskan sesuatu yang memang harus pergi. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling kuat, bukan pula tentang siapa yang paling banyak memiliki, melainkan tentang siapa yang paling sadar bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap pertemuan adalah pelajaran, dan setiap rasa adalah guru yang sedang membimbing perjalanan hidupnya. Belajar mengenal hidup, pada akhirnya adalah belajar pulang. Pulang kepada kesadaran, pulang kepada ketenangan, dan pulang kepada diri sendiri. Sebab hidup bukan sekadar bertahan. Hidup adalah memahami. Jika dijabarkan secara mendasarnya, belajar mengenal hidup adalah tema ini pada dasarnya mengajak manusia untuk memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi, tetapi sebuah proses pembelajaran yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. 1. Hidup adalah sekolah yang tidak pernah libur. Banyak orang menganggap belajar hanya terjadi di ruang kelas. Padahal kehidupan adalah ruang belajar yang jauh lebih luas. Setiap pertemuan mengajarkan makna hubungan. Setiap kehilangan mengajarkan makna keikhlasan. Setiap kegagalan mengajarkan makna kerendahan hati. Setiap keberhasilan mengajarkan makna syukur. Orang yang berhenti belajar dari kehidupan biasanya akan mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk yang berbeda. 2. Mengenal hidup dimulai dengan mengenal diri. Sebelum memahami dunia, manusia perlu memahami dirinya sendiri. Mengapa ia marah? Mengapa ia sedih? Mengapa ia takut? Mengapa ia mengejar sesuatu? Seringkali manusia sibuk menilai orang lain, tetapi lupa memahami dirinya sendiri. Padahal akar kebijaksanaan lahir dari kesadaran diri. Allah berfirman, "Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Qs. As-Sariyat 21. Ayat ini mengarahkan manusia untuk merenungi dirinya sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. 3. Hidup adalah keseimbangan, siang dan malam, sehat dan sakit, untung dan rugi, datang dan pergi. Semuanya diciptakan berpasangan. Karena itu, seseorang yang hanya ingin bahagia tanpa pernah merasakan kesedihan sedang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah kehidupan. Kesedihan bukan lawan dari kebahagiaan. Seringkali kesedihan adalah jalan menuju kedewasaan. 4. Kesulitan bukan musuh kehidupan. Sebagian orang mengira hidup yang baik adalah hidup tanpa masalah. Padahal masalah adalah sarana pertumbuhan. Besi ditempa oleh panas, pohon menguat karena angin, manusia bertumbuh melalui ujian. Allah berfirman,
Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Q.S. Alinsiro, 6. Ayat ini tidak mengatakan setelah kesulitan, melainkan bersama kesulitan. Artinya, di dalam setiap ujian selalu terdapat pelajaran, hikmah, dan peluang untuk bertumbuh. 5. Hidup bukan tentang memiliki, tetapi memaknai. Banyak orang menghabiskan hidup untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan pujian, mengumpulkan pengakuan. Namun pada akhirnya yang memberi ketenangan bukanlah banyaknya yang dimiliki, melainkan kemampuan memaknai apa yang dimiliki. Orang yang bersyukur akan merasa cukup meskipun sederhana. Sedangkan orang yang tidak bersyukur akan merasa kurang meskipun berlimpah. 6. Setiap rasa adalah guru. Rasa bahagia mengajarkan syukur. Rasa sedih mengajarkan kesabaran. Rasa takut mengajarkan kewaspadaan. Rasa kehilangan mengajarkan penghargaan. Rasa rindu mengajarkan cinta. Tidak ada perasaan yang hadir tanpa membawa pelajaran. Yang membedakan hanyalah apakah manusia mau mendengarkannya atau tidak. 7. Puncak mengenal hidup adalah mengenal pencipta kehidupan. Semakin seseorang memahami hidup, semakin ia menyadari keterbatasannya. Dan ketika ia menyadari keterbatasannya, ia mulai mencari yang maha tidak terbatas. Disitulah perjalanan mengenal hidup berubah menjadi perjalanan mengenal Allah. Karena hidup bukan sekadar tentang dunia yang terlihat. Hidup adalah perjalanan jiwa menuju Sang Pencipta. Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Q.S. As-Sariyat, 56. Inti keseluruhan, belajar mengenal hidup bukan berarti memahami semua jawaban, melainkan belajar menerima bahwa hidup adalah proses. Proses memahami diri, proses memahami sesama, proses memahami takdir, dan pada akhirnya, proses mengenal Allah dengan lebih dekat. Karena semakin dalam seseorang mengenal hidup, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar bertahan, melainkan belajar, bertumbuh, dan kembali kepadanya. Hidup tidak pernah memintamu untuk menjadi kuat setiap saat. Yang dimintanya hanyalah satu, kesediaan untuk belajar mengenali diri, mengenali rasa, dan mengenali makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang datang menghampiri. Belajar mengenal hidup berarti belajar menerima bahwa tidak semua hari akan berpihak kepadamu. Ada masa ketika langkah terasa ringan, dan ada masa ketika beban terasa begitu berat. Ada waktu untuk menuai hasil, dan ada waktu untuk belajar dari kehilangan. Orang yang bijaksana tidak lari dari rasa sakit. Ia duduk bersamanya, lalu bertanya dengan tenang, "Apa yang hendak kau ajarkan kepadaku?" Hidup bukan sekadar bertahan, karena bertahan hanya membuatmu tidak menyerah. Namun belum tentu membuatmu benar-benar hidup. Seperti pohon yang berdiri kokoh, tetapi berhenti tumbuh. Padahal hidup yang sesungguhnya adalah bertumbuh, belajar, berubah, dan terus melangkah. Seperti air yang mengalir melewati batu-batu besar di hadapannya. Ia tidak melawan, ia tidak mengeluh, ia hanya terus bergerak menuju tujuannya. Dan justru karena itulah, ia menemukan jalannya sendiri. Jangan takut pada sepi, karena dalam keheningan, seringkali kita menemukan jawaban yang selama ini tertutup oleh keramaian. Jangan takut pada kegagalan, karena setiap jatuh mengajarkan keseimbangan. Setiap luka mengajarkan kehati-hatian, dan setiap kehilangan mengajarkan arti menghargai. Orang yang tidak pernah jatuh, belum tentu lebih kuat, mungkin saja ia belum pernah berjalan cukup jauh. Maka jangan ukur hidupmu dari berapa lama engkau bertahan. Ukurlah dari seberapa dalam engkau memahami, seberapa tulus engkau memberi, dan seberapa lapang hatimu saat melepaskan sesuatu yang memang harus pergi. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling kuat, bukan pula tentang siapa yang paling banyak memiliki, melainkan tentang siapa yang paling sadar bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap pertemuan adalah pelajaran, dan setiap rasa adalah guru yang sedang membimbing perjalanan hidupnya. Belajar mengenal hidup, pada akhirnya adalah belajar pulang. Pulang kepada kesadaran, pulang kepada ketenangan, dan pulang kepada diri sendiri. Sebab hidup bukan sekadar bertahan. Hidup adalah memahami,
Jika dijabarkan secara mendasarnya, belajar mengenal hidup adalah tema ini pada dasarnya mengajak manusia untuk memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi, tetapi sebuah proses pembelajaran yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. 1. Hidup adalah sekolah yang tidak pernah libur. Banyak orang menganggap belajar hanya terjadi di ruang kelas. Padahal kehidupan adalah ruang belajar yang jauh lebih luas. Setiap pertemuan mengajarkan makna hubungan. Setiap kehilangan mengajarkan makna keikhlasan. Setiap kegagalan mengajarkan makna kerendahan hati. Setiap keberhasilan mengajarkan makna syukur. Orang yang berhenti belajar dari kehidupan biasanya akan mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk yang berbeda. 2. Mengenal hidup dimulai dengan mengenal diri. Sebelum memahami dunia, manusia perlu memahami dirinya sendiri. Mengapa ia marah? Mengapa ia sedih? Mengapa ia takut? Mengapa ia mengejar sesuatu? Seringkali manusia sibuk menilai orang lain, tetapi lupa memahami dirinya sendiri. Padahal akar kebijaksanaan lahir dari kesadaran diri. Allah berfirman, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Qs. As-Sariyat 21. Ayat ini mengarahkan manusia untuk merenungi dirinya sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. 3. Hidup adalah keseimbangan, siang dan malam, sehat dan sakit, untung dan rugi, datang dan pergi, semuanya diciptakan berpasangan. Karena itu, seseorang yang hanya ingin bahagia tanpa pernah merasakan kesedihan sedang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah kehidupan. Kesedihan bukan lawan dari kebahagiaan. Seringkali kesedihan adalah jalan menuju kedewasaan. 4. Kesulitan bukan musuh kehidupan. Sebagian orang mengira hidup yang baik adalah hidup tanpa masalah. Padahal masalah adalah sarana pertumbuhan. Besi ditempa oleh panas. Pohon menguat karena angin. Manusia bertumbuh melalui ujian. Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Qs. Al-Insyirah 6. Ayat ini tidak mengatakan setelah kesulitan, melainkan bersama kesulitan. Artinya, di dalam setiap ujian selalu terdapat pelajaran, hikmah, dan peluang untuk bertumbuh. 5. Hidup bukan tentang memiliki, tetapi memaknai. Banyak orang menghabiskan hidup untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan pujian, mengumpulkan pengakuan. Namun pada akhirnya yang memberi ketenangan bukanlah banyaknya yang dimiliki, melainkan kemampuan memaknai apa yang dimiliki. Orang yang bersyukur akan merasa cukup meskipun sederhana. Sedangkan orang yang tidak bersyukur akan merasa kurang meskipun berlimpah. 6. Setiap rasa adalah guru. Rasa bahagia mengajarkan syukur. Rasa sedih mengajarkan kesabaran. Rasa takut mengajarkan kewaspadaan. Rasa kehilangan mengajarkan penghargaan. Rasa rindu mengajarkan cinta. Tidak ada perasaan yang hadir tanpa membawa pelajaran. Yang membedakan hanyalah apakah manusia mau mendengarkannya atau tidak. 7. Puncak mengenal hidup adalah mengenal pencipta kehidupan. Semakin seseorang memahami hidup, semakin ia menyadari keterbatasannya. Dan ketika ia menyadari keterbatasannya, ia mulai mencari yang maha tidak terbatas. Disitulah perjalanan mengenal hidup berubah menjadi perjalanan mengenal Allah. Karena hidup bukan sekadar tentang dunia yang terlihat. Hidup adalah perjalanan jiwa menuju Sang Pencipta. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qs. As-Sariyat 56. Inti keseluruhan, belajar mengenal hidup bukan berarti memahami semua jawaban, melainkan belajar menerima bahwa hidup adalah proses. Proses memahami diri, proses memahami sesama, proses memahami takdir, dan pada akhirnya, proses mengenal Allah dengan lebih dekat. Karena semakin dalam seseorang mengenal hidup, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar bertahan, melainkan belajar, bertumbuh, dan kembali kepadanya. 8. Hidup mengajarkan tentang waktu. Tidak ada manusia yang mampu menghentikan waktu. Tidak ada kekuatan yang mampu memutar kembali masa lalu. Waktu terus berjalan, bahkan ketika manusia memilih diam. Karena itu, orang yang mengenal hidup akan menghargai waktu.
Ia memahami bahwa umur bukanlah tentang berapa tahun ia hidup, melainkan tentang apa yang ia isi selama hidup. Ada orang yang hidup puluhan tahun namun tidak pernah benar-benar bertumbuh. Ada pula yang hidup lebih singkat, tetapi meninggalkan manfaat yang panjang. Allah berfirman, lebih besar dari, demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Qs. Al-Ashr 1-2. Kerugian terbesar bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, melainkan kehilangan waktu yang tidak pernah kembali. Tanda hubung. 9. Hidup mengajarkan tentang perubahan. Tidak ada yang tetap selain perubahan. Anak kecil menjadi dewasa, yang kuat menjadi lemah, yang datang akan pergi, yang tumbuh akan layu. Karena itu, keterikatan yang berlebihan pada dunia sering menjadi sumber penderitaan. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena manusia berharap sesuatu yang fana menjadi abadi. Orang yang mengenal hidup memahami bahwa perubahan bukan musuh. Perubahan adalah bagian dari perjalanan. Ia tidak memegang sesuatu terlalu erat, karena ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Tanda hubung. 10. Hidup mengajarkan tentang kesabaran. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap berjalan meskipun langkah terasa berat. Tetap berharap meskipun hasil belum terlihat. Tetap berbuat baik meskipun belum dihargai. Benih yang baru ditanam tidak langsung berbuah. Air yang menetes perlahan mampu melubangi batu. Begitulah kesabaran bekerja. Tidak selalu terlihat, tetapi menghasilkan perubahan yang nyata. Allah berfirman, lebih besar dari, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Qs. Al-Baqarah 153. Ketika seseorang bersabar, ia tidak berjalan sendirian. Ada pertolongan Allah yang menyertainya. Tanda hubung. 11. Hidup mengajarkan tentang syukur. Sebagian manusia hanya melihat apa yang belum dimiliki. Akibatnya, ia lupa melihat nikmat yang sudah ada. Padahal mata yang masih melihat, napas yang masih mengalir, tubuh yang masih bergerak, keluarga yang masih menemani, adalah karunia yang sering dianggap biasa. Syukur bukan sekadar ucapan. Syukur adalah cara memandang kehidupan. Orang yang bersyukur menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Sedangkan orang yang kufur nikmat sering kehilangan ketenangan di tengah kelimpahan. Tanda hubung. 12. Hidup mengajarkan tentang hubungan sesama manusia. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri. Kita belajar melalui orang lain. Kita tumbuh melalui orang lain. Bahkan luka dan kebahagiaan sering datang melalui orang lain. Karena itu, mengenal hidup juga berarti belajar memahami manusia. Belajar mendengar sebelum berbicara. Belajar memahami sebelum menilai. Belajar memaafkan sebelum menyalahkan. Sebab setiap orang sedang membawa perjuangannya masing-masing yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Tanda hubung. 13. Hidup mengajarkan tentang melepaskan. Salah satu pelajaran tersulit dalam hidup adalah melepaskan. Melepaskan harapan yang tidak tercapai. Melepaskan hubungan yang telah berakhir. Melepaskan masa lalu yang tidak bisa diubah. Melepaskan orang-orang yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Namun melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah menerima kenyataan dengan lapang. Karena tidak semua yang dicintai ditakdirkan untuk dimiliki selamanya. Ada yang hadir untuk menemani. Ada yang hadir untuk mengajari. Ada yang hadir untuk menguatkan. Lalu pergi setelah tugasnya selesai. Tanda hubung. 14. Hidup mengajarkan tentang kematian. Semakin seseorang mengenal hidup, semakin ia sadar bahwa hidup di dunia tidaklah kekal. Kematian bukan lawan kehidupan. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Ia bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju fase berikutnya. Kesadaran akan kematian bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat manusia lebih bijaksana dalam menggunakan waktunya. Lebih berhati-hati dalam perkataannya, lebih tulus dalam amalnya, dan lebih dekat kepada Tuhannya. Tanda hubung. 15.
Kesimpulan besar, hikmah mengenal hidup. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menjadi yang paling kaya. Bukan tentang menjadi yang paling terkenal. Bukan pula tentang menjadi yang paling kuat. Hidup adalah perjalanan kesadaran. Belajar dari setiap peristiwa. Bersyukur dalam setiap nikmat. Bersabar dalam setiap ujian. Bertumbuh dalam setiap pengalaman. Dan mendekat kepada Allah dalam setiap langkah. Karena ketika seseorang benar-benar mengenal hidup, ia akan memahami bahwa segala sesuatu yang datang membawa pelajaran. Segala sesuatu yang pergi membawa hikmah. Dan segala sesuatu yang terjadi berada dalam ilmu dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Maka belajar mengenal hidup sesungguhnya adalah belajar mengenal tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di dalam diri, di alam semesta, dan di sepanjang perjalanan usia manusia.